Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal has ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa da'a al khair ibtiqa wa jilahu mardati wa qurbi wa thawabih. Wa qala musannif rahimahu ta'ala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslim akhu muslim la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi ri'im minasyarr ay yahkira akhul muslim kullul muslimi alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bacanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling menyakiti dalam jual beli, janganlah kalian saling benci, janganlah kalian saling membelakangi atau mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkannya, berdusta dan menghina yang lainnya. Takwa itu di sini kata Nabi Muhammad sambil memberi isyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang berdosa jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk dengki, iri atau hasud kepada orang lain. Apa dengki itu? Dengki itu atau hasad, iri, hasud adalah di mana manusia menemukan di dalam hatinya yaitu kesumpekan, kesempitan atau benci kepada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, baik itu urusan dunia maupun agamanya, sehingga orang tersebut yang enggak suka itu berharap untuk nikmat tersebut segera hilang, atau dia berangan-angan supaya orang tersebut tidak mendapatkan nikmat tersebut. Ini adalah artinya iri atau hasud atau dengki. Ini perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya kalau di dalam diri kita ngelihat saudara kita dapat nikmat kita nggak suka, itu namanya dengki sudah. Ya, naik jabatan kita langsung nggak suka, itu dengki, hasud. Saudara kita umpamanya dapat rezeki kemudian kita nggak suka, itu dengki. Ini sifat yang berbahaya. Ya. Saking berbahayanya sifat hasud atau iri dengki ini sampai Allah Subhanahu wa taala ya selalu memerintahkan kita untuk berdoa di dalam Al-Qur'an, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang hasud ketika hasud. Ya, sampai diminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang dengki ini bahaya, Pak. Orang dengki ini jelek. Nanti dia akan melakukan segala cara supaya kita jatuh.
Walaupun kita ini nggak salah loh ya. Lain kalau karena pertengkaran ya. Ini kalau orang iri, orang hasut atau dengki, itu kadang-kadang nggak ada sebab. Nggak ada sebab. Pokoknya kalau ngelihat kita memang nggak suka. Ya, jangankan kita, Nabi Muhammad aja kena. Nabi Muhammad aja kan kena. Apalagi kita. Jadi kita ini nggak usah heran kalau ada orang yang nggak suka dengan kita itu, kita nggak usah heran. Kenapa? Karena pasti sudah itu. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, lazim atas umatku, yaitu sifat hasud. Maksudnya apa? Setiap dari kita itu pasti ada yang hasud. Mau nggak mau. Kenapa? Likulli nikmatin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat itu pasti ada yang hasud, Pak. Nggak mungkin nggak. Anda nanti naik gaji ada yang hasud. Walaupun teman Anda sendiri. Ya. Anda naik jabatan ada yang hasud itu. Mau nggak mau. Ya. Anda nanti dapat motor, dapat mobil umpamanya, dapat rezeki, pasti ada yang hasud. Baik itu dari teman, baik itu dari tetangga, baik itu mungkin dari keluarga. Ada orang yang nggak suka. Ya. Cuma kadang-kadang kalau cuma nggak suka biasa nggak ada masalah. Yang bahaya ini kalau dia main belakang, nggak suka sama kita, nggak ada sebab, maaf nanti ingin menjatuhkan kita. Ya, ingin menghancurkan harta kita, kadang-kadang maaf ingin mensihir kita, itu yang bahaya. Makanya kata Allah Ta'ala, wa min syarri hasidin idha hasad. Ini doa ini. Dan dari kejelekan orang yang hasud ketika hasud. Makanya kita sering-sering untuk membaca doa ini. Khususnya kapan? Ketika mau tidur. Ketika mau tidur itu disunahkan untuk membaca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, kemudian membaca ayat kursi supaya kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dihasuti nggak apa-apa, biarkan nggak usah dilayani. Yang penting jangan sampai kita yang hasut, itu yang bahaya. Ya, kalau kita dihasuti biarkan aja, itu normal. Setiap dari kita pasti ada yang benci dengan kita, walaupun kita ini nggak salah loh ya. Bukan karena kita berbuat salah loh ya. Walaupun nggak salah itu pasti ada yang hasut. Mau nggak mau. Ya, Nabi Muhammad aja kena, apalagi kita. Ulama-ulama itu kena. Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal itu orang yang nggak pernah ganggu orang. Kerjaannya ibadah, kerjaannya ngajar, itu pun masih kena hasut. Imam Syafi'i itu Pak, sampai pernah dihasut sebagai kelompok Rafidhah. Kelompok Rafidhah itu kalau sekarang aliran Syiah. Kelompok Rafidhah namanya. Itu Imam Syafi'i di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu Harun ar-Rasyid pernah dibisiki oleh seseorang yang hasud dengan Imam Syafi'i. Dibilang Imam Syafi'i itu golongan Rafidhah. Akhirnya terpancing Harun ar-Rasyid memerintahkan tentaranya untuk berangkat ke Mesir. Diborgol itu Imam Syafi'i Pak, dari Mesir menuju ke Irak. Bayangkan diborgol tangannya ini. Diborgol tangannya, dalam riwayat kakinya juga diborgol dari Mesir ke Irak. Kenapa? Karena gara-gara orang yang hasud. Padahal Imam Syafi'i nggak salah apa-apa. Bayangkan orang yang berkali berulama aja, yang soleh, yang wali aja kena hasud, apalagi kita. Yang penting jangan kita yang hasud. Yang penting jangan kita yang iri. Ini sifat yang berbahaya ini. Ya, makanya kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam hadis, ya, kata Nabi Muhammad SAW, wa iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulu hasanat kama ta'kulu naro al-hatab. Hati-hati kalian dengan sifat hasud, kata Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya sifat hasud ini bisa memakan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api yang bisa memakan kayu bakar. Rumah beton Pak dengan rumah kayu itu lebih cepat terbakar rumah kayu. Artinya apa? Bahaya, kayu ini mudah terbakar. Begitu juga amal kita ini mudah terbakar. Dengan apa? Dengan sifat hasud. Orang yang suka hasud, iri, dengki dengan orang lain, itu kebaikannya hilang. Sholatnya hilang, puasanya hilang, baca Qur'annya hilang. Allah berikan kepada orang yang dihasuti. Ya, oleh karena itu hati-hati, ini sifat yang berbahaya ini. Jangan sampai di dalam hati kita memiliki sifat hasud, iri atau dengki. Ya, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain,
la yastami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak mungkin bergabung di dalam hati suatu hamba sifat iman dan hasud. Kalau dia hasud berarti dia orang yang tidak beriman. Kalau dia orang yang beriman enggak mungkin dia hasud. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau dia orang baik, orang beriman enggak mungkin memiliki sifat hasud. Kalau dia memiliki sifat hasud berarti imannya enggak benar kata Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk menggambarkan si keimanan seseorang. Ya, oleh karena itu wajib kita bersihkan. Makanya kata Nabi Muhammad, sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana kalau kita memiliki sifat hasud? Ya, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak mungkin kalian lepas dari sifat hasud kata Nabi Muhammad. Lazim, setiap umat itu lazim memiliki sifat hasud. Sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana kalau kita memiliki sifat hasud? Istaghfirlah, langsung memohon ampun kepada Allah Ta'ala, langsung istighfar. Jadi kalau kita ngelihat orang nggak suka dapat rezeki langsung istighfar, astagfirullahaladzim, 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 langsung istighfar kata Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak nanti pahala kita hilang, pahala ibadah kita hilang. Ya, ini bahaya. Makanya kata Nabi Muhammad, salah satun lazimatun li ummati at-tiyaratu wal hasadu wa su'uddon. Kata Nabi Muhammad ada 3 perkara yang ketiga-tiganya memastikan bagi umatku kata Nabi Muhammad. Ya, yaitu dengki, buruk sangka dan tiaroh kata Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu tiaroh ini maksudnya memiliki tanda kemalangan. Nah, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kalau ada yang ketiga-tiganya kata Nabi Muhammad, jika kamu ada dengki maka minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, apabila kamu buruk prasangka maka jangan kamu nyatakan kata Nabi Muhammad, dan jika kamu mempunyai tiaro pertanda kemalangan maka teruskan niatmu, nggak usah bingung. Ya, tiaro ini umpamanya mau berangkat pulang, wah saya tadi mimpi buruk, berarti kelihatannya nggak boleh berangkat, nggak usah dituruti kata Nabi Muhammad, tetap jalankan niatmu. Ya, jadi kalau ada pertanda malang itu jangan dituruti. Ya umpamanya ada gagak hitam, wah ini berarti nggak boleh berangkat ini, takut ada kecelakaan, ada yang mati nanti kalau berangkat ini. Nah, nggak usah dituruti kata Nabi Muhammad SAW, tetap jalankan niatmu. Ya. Jadi kalau di dalam hati kita ada yang hasud, maka langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, am yahsuduna nas alama atahumullahu min fadlih. Apakah mereka ini hasud, dengki kepada manusia karena telah diberi karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka? Ya, apakah mereka ini dengki? Kata Allah Ta'ala. Ya, maksudnya kalau ada orang dapat nikmat kita langsung dengki. Kenapa kata Allah Ta'ala? Enggak boleh, itu karunia dari Allah Ta'ala. Setiap orang itu ada pemberiannya masing-masing. Ya. Ada orang yang dijatah punya mobil Pajero, ada yang dijatah mobil Alphard, ada yang mobil Innova, ada yang Avanza, ada yang nggak punya mobil. Nggak usah iri, sudah jatahnya rezekinya masing-masing, nggak bisa. Ya. Kita mau iri nggak akan menjadikan kita punya mobil tersebut, punya harta tersebut, nggak bisa. Ya. Setiap orang itu ada jatahnya masing-masing. Kata Allah Ta'ala, jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu. Karena bagi laki-laki ada bagiannya dari apa yang mereka usahakan. Dan dari perempuan juga ada bagiannya dari mereka yang usahakan. Tapi mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kata Allah Ta'ala, kamu gak usah iri kalau laki-laki ini jabatannya tinggi, mobilnya banyak, hartanya banyak, gak usah iri. Kenapa? Karena itu usaha mereka, sudah takdirnya mereka. Kamu gak usah iri, tapi mintalah kepada Allah Ta'ala supaya dapat rezeki seperti mereka, kata Allah Ta'ala. Itu yang betul. Ya, bahaya iri ini bahaya Pak. Dan puncaknya iri itu, puncaknya dengki, itu dia nggak mau dapat seperti orang tersebut, tapi pingin orang tersebut itu hartanya hancur. Itu puncaknya dengki. Jadi orang punya mobil, umpamanya mobil Pajero, kita nggak mau. Kita kalau dikasih Pajero sama orang nggak mau, saya nggak mau mobil, tapi saya pingin mobilnya orang itu hancur. Rezekinya orang tersebut hilang. Itu puncaknya dengki itu sudah.
bahaya. Ya, sampai dalam riwayat yang lain pernah dikisahkan, ya, Fir'aun kan pernah iblis pernah minta izin untuk bertemu Fir'aun. Ya, minta izin kepada Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Fir'aun. Setelah dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diizinkan ketemu iblis ini dengan Fir'aun, diizinkan. Ya. Iblis ngetok pintu kamar Fir'aun. Fir'aunnya lagi tidur. Ditanya siapa di luar, iblis gak jawab. Tidur lagi Fir'aun, diketok lagi. Bangun Fir'aun, siapa di luar? Iblis nggak jawab. Sampai 3 kali marah Fir'aun, bangun keluar pintu. Kurang ajar kamu ini. Ditanya nggak jawab, siapa kamu ini? Katanya iblis, loh kamu ngaku Tuhan, masa Tuhan nggak tahu siapa yang ngetok pintu kamarnya? Berarti kamu bukan Tuhan, kamu Tuhan palsu. Ya, kaget Fir'aun, nggak ada orang yang berani bisa membantah dia. Kok ini kok berani bantah? Siapa kamu ini? Saya adalah iblis. Ya iblis. Kaget Fir'aun. Ada perlu apa kamu? Ya, akhirnya dijelaskan oleh iblis. Wahai Fir'aun, saya ini panglimanya malaikat. Iblis itu kan julukannya Azazil dulu. Azazil itu artinya panglima besarnya malaikat. Saya ini panglima besarnya malaikat. Saya jadi pernah penasehatnya malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu kalau minta nasihat dulu kepada iblis. Saya ini pernah jadi penasehatnya malaikat. Saya pernah tinggal di surga selama 70.000 tahun. Cuma saya nggak pernah ngaku Tuhan. Saya nggak pernah ngaku Tuhan. Saya ini orang alim. Saya ini alim, pernah tinggal di surga, jadi panglima besarnya malaikat. Tapi saya nggak pernah ngaku Tuhan. Kok berani-beraninya kamu itu loh? Kamu ini nggak pinter. Gak pernah tinggal di surga, kemudian ngaku dirimu Tuhan. Subhanallah, Fir'aun sadar, dapat nasihatnya iblis sadar. Ya sudah, kata Fir'aun, kalau begitu betul omonganmu, saya mau tobat aja. Saya mau tobat. Kata iblis, jangan sekarang tobatnya, nanti kalau sudah tua mau mati. Kalau sekarang jangan tobat, sayang, nanti gak ada orang menghormati kamu gak dianggap raja. Nanti kalau mau mati baru tobat. Nasihatnya iblis. Nurut Fir'aun. Ya, jadi hati-hati kalau Anda mau berbuat baik, umpamanya tahajud, nanti malam aja, besok aja. Sekarang waktunya istirahat, capek. Itu iblis yang nasihati itu. Mau tobat, umpamanya nggak usah tobat sekarang, nanti aja. Dia ulur. Kalau kita mau berbuat baikan ditunda, mau tobat ditunda, itu iblis yang nasihati kita. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Kata Fir'aun, kata iblis, ada yang lebih jahat daripada kita berdua. Kaget Fir'aun, loh siapa yang lebih jahat daripada kita berdua? Ada yang lebih jahat daripada kita berdua. Siapa? Yaitu orang yang hasud. Orang yang hasud, katanya iblis. Itu lebih jahat daripada kita berdua. Ya. Lebih jahat daripada kita berdua. Ketahui oleh Fir'aun, ya, sesungguhnya aku memiliki kawan, katanya iblis. Kemudian kawan tersebut mendatangi aku. Ya, mendatangi aku. Dia minta hajatnya untuk dikabulkan dari kalangan manusia. Dia berkata, ya iblis, innalil jari baqarah fa'amitha. Wahai iblis, aku punya tetanggaku itu punya sapi, tolong matikan sapinya itu, bunuh sapinya. Kata iblis, la quwata li ala dzalik, aku nggak bisa memiliki kekuatan untuk mematikan sapi tersebut. Tapi gimana, kata iblis, aku ngasih kamu 10 sapi supaya kamu lebih kaya daripada orang tersebut. Ya, kamu tak kasih 10 sapi, kata iblis, supaya kamu lebih kaya daripada orang tersebut. La urid illa halakaha. Saya nggak mau, saya cuma pengen orang itu sapinya hancur. Kamu nggak usah ngasih saya 10 sapi, cuma saya pengen 1 sapi orang tersebut kamu bunuh. Kata iblis, fa'alim tu anal hasid. Ternyata sifat hasud itu lebih jelek daripada kamu dan saya, katanya iblis.
Orang kalau sudah hasut Pak, oh jelek. Ya, fitnah sana, fitnah sini, fitnah sana, fitnah sini. Kalau fitnah nggak jadi sudah sihir sudah nanti. Main sihir, main tenun, main ini jahat Pak. Orang hasut itu jahat. Segala cara dia halalkan. Ya, segala cara akan halalkan. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat tersebut, itu hancur sudah. Semuanya bakal dikerjakan. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, bahaya. Ya. Dalam hadis ya, Rasulullah SAW menjelaskan juga dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwasanya hasud ini sifatnya orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang itu suka hasud berarti dia ngikuti orang Yahudi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wadda katsirun min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Dan banyak di antara ahlul kitab, pendeta Yahudi, ulama Yahudi, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman kemudian menjadi kafir kembali, rasa dengki dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu kerjaannya dengki, nggak suka. Orang beriman itu nggak suka. Kalau bisa harus kafir orang ini. Kalau masih beriman mereka bakal dengki. Jadi orang-orang Yahudi itu mencari berbagai macam cara supaya kita ini jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad SAW. Oh, dihancurkan dalam segala cara supaya dijauhkan dari Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan penyakit umat-umat sebelum kalian yang menyerang kalian adalah dengki dan benci. Benci dan dengki adalah pemotong, tapi pemotong agama bukan pemotong rambut, kata Nabi Muhammad SAW. Bahasanya apa? Orang kalau sudah dengki itu agama itu sudah nggak diperhatikan. Agama mengatakan haram jadi halal sama dia. Ya, dipotong agama itu dipotong sama orang yang dengki. Ya, ini sifat yang berbahaya. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Orang yang pertama kali melakukan perbuatan hasud, iri, dengki itu siapa? Yaitu Qabil, anaknya Nabi Adam. Ya. Qabil dengki kepada Habil, kemudian Habil dibunuh oleh Qabil. Ya. Dosa pertama kali, dosa sombong pertama kali dilakukan oleh iblis. Dosa hasud pertama kali itu dilakukan oleh Qabil. Dan dosa tamak pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu kan nggak boleh makan buah kuldi. Kata iblis, kalau kamu makan ini kamu akan kekal, nggak bakal mati. Tamak, bahasanya itu tamak. Sudah dimasukkan surga tapi tamak pingin kekal. Tertipu dengan iblis akhirnya makan buah kuldi. Jadi sifat tamak yang pertama kali yang melakukan adalah Nabi Adam. Sombong iblis iblis laknatullah alaih. Kemudian kalau hasud, iri, dengki adalah Qabil. Jadi Qabil ini Nabi Adam itu Siti Hawa kalau melahirkan itu laki perempuan. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Qabil dan saudara perempuannya sama-sama cantik dan tampan. Habil dan saudara kembar perempuannya sama-sama jeleknya. Ya, sama-sama jelek. Enggak tahu, mungkin kalau Habil ya maaf mungkin turunan Afrika. Menurunkan turunan Afrika. Yang Qabil ini mungkin turunan Eropa, tampan-tampan, mungkin ya cantik-cantik. Syariat zaman dulu itu harus kawin silang, enggak bisa saudara kembar. Saudara kembar enggak bisa, harus kawin silang. Anak perempuan nomor 1 dengan laki nomor 1 itu dikawinkan dengan anak perempuan nomor 2 dan laki nomor 2 dikawin silang. Laki 1 dengan perempuan 2, perempuan 1 dengan laki 2, seperti itu. Itu syariat dulu. Karena enggak ada orang lain, jadi kawinnya itu saudara tapi yang penting jangan saudara kembar. Habil suruh kawin dengan saudaranya Qabil yang cantik. Sedangkan Qabil yang tampan suruh kawin dengan saudaranya Habil yang perempuan yang jelek. Enggak mau. Akhirnya karena menolak, Nabi Adam dapat perintah dari Allah Ta'ala
suruh berkorban. Barang siapa yang korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh menikah dengan saudaranya Qabil yang cantik. Untuk dikorbankan untuk Allah Ta'ala. Sedangkan Habil itu korban yang paling bagus yang dimilikinya, sedangkan Habil yang kaya ngambil korban yang paling kecil ditaruh di atas gunung, yang disambar petir itu yang diterima. Akhirnya yang disambar petir korbannya Habil, ya, yang disambar petir ini korbannya Habil ini disambar petir, dalam riwayat dimasukkan ke dalam surga, kemudian diturunkan lagi oleh Allah Ta'ala sebagai penggantinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu kan diganti dengan hewan domba, itu dombanya Habil. Dombanya Habil yang diterima oleh Allah Ta'ala dimasukkan surga, kemudian diturunkan kembali sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya yang diterima sedekahnya Habil, akhirnya enggak terima ini Qabil, dibunuhlah ini Habil. Jadi pembunuhan pertama kali di dunia, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada adiknya sendiri, yaitu Habil. Ya, jadi bahaya. Hasud itu karena apa? Hasud. Kalau sudah hasud itu segala cara. Makanya kalau orang hasud itu bahaya, Pak. Bisa bunuh kita, bisa menyelakai kita, bisa memfitnah kita. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Dan rata-rata biasanya kalau orang dengki itu, Pak, itu sebagian dari mereka kembali ke dirinya sendiri yang hancur. Banyak rata-rata orang yang dengki itu dirinya yang hancur, bukan yang didengki tapi dirinya. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, sampai pernah dikisahkan dahulu itu ada seorang ayah kaya raya, ya, kemudian meninggal dunia. Anaknya cuma 2 laki-laki. Dibagilah itu harta, dibagi separuh. Ya, akhirnya anak yang kecil ini menyibukkan diri untuk berdagang dan suka sedekah. Akhirnya jadi orang kaya. Yang adiknya ini, sedangkan kakaknya foya-foya karena dapat warisan foya-foya. Akhirnya hartanya habis, jatuh miskin. Akhirnya adiknya yang kaya ini yang baik dijatah kakaknya ini, dikasih harta, makannya semuanya, pokoknya disuplai, semua keperluannya disuplai, tidak ada yang pernah ditolak, semuanya dikasih. Tapi subhanallah namanya orang hasud, ya namanya kakak sendiri ini, walaupun kakak ya ini antar bersaudara loh ini bukan orang lain ini antar saudara. Kakaknya hasud melihat adiknya ini, ya, yang kaya itu hasud, padahal dia sudah disuplai hidupnya oleh adiknya, itu tetap hasud, tetap iri, tetap dengki kepada si adik. Akhirnya dia memutar otak untuk menguras atau menghancurkan kekayaan adiknya, ya, supaya jadi fakir sama seperti dia. Ya, bayangkan, bukan pingin kaya seperti adiknya, tapi pingin adiknya hancur seperti dirinya, fakir. Akhirnya dia mencari cara. Akhirnya subhanallah dia ketemu orang yang tukang dengki, yang terkenal. Tukang dengki ini Pak orang Ain. Orang Ain ini apa ya, kalau Anda dipuji orang tersebut Anda bisa hancur. Tukang dengki. Memang bahaya orang-orang seperti ini, bahaya. Bukan dukun dulu ya, beda dukun ya. Dukun beda lagi. Ini tukang dengki ini. Ini orang ini kalau ngomong muji Anda langsung hancur. Tukang dengki memang. Jadi dia mendatangi tukang dengki tersebut. Ya, biasanya tukang dengki ini kalau memuji orang lain itu langsung hancur hartanya. Orang yang lain itu langsung bisa sakit kalau orang ini muji. Akhirnya didatangi oleh kakaknya tersebut, mendatangi tukang dengki. Supaya tukang dengki itu mendengki harta adiknya dengan imbalan supaya dia dikasih harta. Ya.
Kamu saya kasih harta, saya bayar, tapi dengan syarat kamu dengki harta saudara saya supaya harta saudara saya hancur. Oh iya siap. Akhirnya berangkatlah tukang dengki ini. Berangkat. Ya. Berangkat tukang dengki ini dengan kakaknya. Mau ditunjukkan rumahnya supaya dipuji, supaya hancur. Akhirnya kakaknya ini mengatakan kepada si tukang dengki, siap-siap ya, barang dagangan saudaraku dan harta saudaraku ini sudah dekat. Posisinya kurang lebih sekitar 1 kilo dari kita. Sudah dekat. Siap-siap kamu ya, ini rumah dan harta dagangan saudara saya. Habis gini kita sampai kurang lebih sekitar 1 kilo. 1 kilo ini kan masih jauh. 1 kilo ini jauh. Maka tukang dengki itu nggak sengaja ngomong sama orang tersebut, alangkah dahsyatnya pandangan matamu. Alangkah dahsyatnya pandangan matamu. Kamu benar-benar dapat melihat toko, rumah atau barang daganganmu dari jarak jauh segitu. 1 kilo kamu ini sudah melihat. Seandainya saya mempunyai pandangan mata tajam seperti matamu, kata tukang dengki tersebut. Subhanallah, langsung si kakak itu langsung merasakan sakit kepala, matanya gelap, akhirnya jadi buta. Langsung buta. Dia niatnya mendengki adiknya, hartanya supaya hancur, nggak taunya nggak sengaja salah ngomong, tukang dengkinya ngomong masalah matanya yang tajam, langsung buta. Wal iyadzubillah min dzalik. Ini bahaya nih. Ini memang ada tukang dengki seperti ini, ada. Ini bukan dukun loh ya. Ini ada orang seperti ini ya, ini ada ini. Cuma agak susah memang, orang yang tahu itu agak susah. Ini bahasanya kadang-kadang ain. Ya, sifat ain, kan ada kata Nabi Muhammad, penyakit ain itu nyata, penyakit mata itu nyata. Maksudnya apa? Bukan sakit mata ya. Jadi Anda kalau punya kelebihan kemudian dipandang orang, kemudian orang itu muji Anda bisa hancur. Itu penyakit ain. Makanya Anda kalau dipuji orang itu disunahkan oleh Nabi Muhammad membaca Masya Allah Tabarakallah. Dalam riwayat lain la haula wala quwata illa billahil azim. Dalam riwayat lain membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kalau ada orang Pak muji Anda, muji rumah Anda, muji anak Anda jangan diem, jangan senyum. Langsung mengatakan Masya Allah tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takutnya kena ain. Kena ain. Makanya bahaya, ini hak ini. Ya. Bukan berarti orang memuji itu enggak boleh. Cuma takutnya yang muji itu kadang-kadang ada ain, tapi dia nggak sadar. Niatnya baik, cuma karena orang itu ada ain, akhirnya yang dipuji itu jadi jatuh. Hebat kamu nih, sehat kamu, memang luar biasa. Nggak lama sakit itu orang. Ya. Hebat, mobilmu bagus, motormu bagus. Nggak lama hancur. Ya, makanya hati-hati. Kalau ada orang muji, jangan diem. Baca Masya Allah Tabarakallah la haula wa la quwata illa billah azim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu anjuran dari Nabi. Begitu juga ketika ada orang yang dengki, ya, bahasanya muji tapi dia alias dengki padanya, itu langsung sholawat, baca hauqalah dan baca Masya Allah Tabarakallah. Kenapa? Takut jatuh kepada kita. Ya, bahaya. Bahkan pernah dikisahkan di zaman Khalifah Al-Mu'tasim itu ada orang dekat, ya, orang yang suka nasihati Khalifah. Subhanallah, ajudannya ini iri dengan orang tersebut. Karena kalau orang ini suka menasihati Khalifah, presiden, akhirnya nanti dia yang diangkat jadi ajudan. Wah bahaya ini orang ini. Ini suka nasihati orang, ini suka nasihati khalifah, nanti akhirnya saya tersingkir. Akhirnya dia cari cara untuk menjauhkan orang ini supaya tidak suka menasihati khalifah. Akhirnya dia mendatangi khalifah. Wahai khalifah, minta maaf. Orang yang biasa menasihati kamu itu sebenarnya
menghina kamu. Menghina gimana? Dia mengatakan bau mulutmu itu enggak enak. Bau mulutmu enggak enak. Masa? Iya. Pokoknya Khalifah lihat aja, kalau dia ngomong itu dia biasanya pasti nutup hidungnya. Pasti tutup hidung dan mulutnya. Karena apa? Karena dia mengatakan Khalifah ini bau mulutnya enggak enak. Kurang ajar. Kalau memang betul-betul dia menghina saya bunuh dia. Akhirnya subhanallah, besoknya sebelum ketemu Khalifah, penasehat ini dipanggil oleh ajudan Khalifah. Sini kamu makan dulu. Dikasih makan yang bawang. Kasih makan bawang yang banyak. Makan dulu, makan nasi terus kasih bawang. Habis makan bawang banyak, katanya ajudannya Khalifah, hati-hati ya, Khalifah ini enggak suka makan bawang. Kalau kamu ngomong nanti ditutup, ya, yang sopan. Oh iya, katanya yang nasihatin. Enggak paham orang baik memang. Ini kan niatnya mau adu domba, karena iri. Akhirnya datang kepada Khalifah, ngomong sambil nutup, nutup. Maksudnya yang tukang nasihat ini karena katanya Khalifah enggak suka bau bawang. Tapi pikirannya Khalifah, orang ini menghina bau mulutnya dia. Oh betul berarti kata ajudan saya. Akhirnya dikasih surat. Dalam surat tersebut ditulis, ditutup oleh Khalifah, dikasihkan kepada penasehat tersebut. Kamu bawa ini kepada menteri saya ya, menteri pertahanan saya. Ya. Ini hadiah buat kamu, bawa sana. Hadiah. Oh iya terima kasih Khalifah. Akhirnya keluar. Ketika keluar ketemu sama ajudannya. Ada apa? Enggak, ini saya suruh ketemu menteri. Suruh ngasihkan surat ini. Kata ini hadiah dari Khalifah. Dikasih hadiah kamu? Iya. Sini saya yang bawa aja. Kata ajudannya. Saya yang disuruh. Gak usah, kamu tenang aja. Nanti hadiahnya saya kasihkan kamu. Biar saya yang bawa. Oh ya sudah. Kamu yang bawa ke menteri. Oh ya sudah. Akhirnya dibawa sama ajudannya. Padahal surat ini khusus untuk si penasehat. Tapi karena raja ini mengatakan ini hadiah buat kamu, kemudian penasehat ini ketemu ajudan raja mengatakan ini hadiah, akhirnya dia sendiri yang mau bawa ke menteri. Sampai ke menteri dikasih. Apa ini? Ini perintah dari Khalifah, suruh ngasihkan kepada kamu dan kamu disuruh menjalankan perintah ini, mau ngasih hadiah. Betul? Oh iya betul. Dibuka. Kata surat tersebut, wahai menteri, kalau kamu ketemu orang yang membawa surat ini mengasihkan kepada kamu, tolong penggal kepalanya. Setelah selesai penggal, bawa kepalanya kepada aku. Kata menterinya, ini loh hadiahnya. Ini hadiahnya. Loh, kaget dia. Salah, ini bukan buat saya ini. Ini sebenarnya buat penasehatnya raja. Cuma tadi saya ambil, saya antar. Oh enggak tahu, bukan urusan saya. Pokoknya suratnya, siapa yang membawa surat ini, penggal kepalanya, bawa kepada saya. Ketika mau melarikan diri, dipegang oleh menterinya, dipegang orang banyak, dipenggal. Dipenggal. Setelah dipenggal, dibawa oleh menteri ini ke Raja Khalifah Al-Mu'tasim ini. Kaget, loh, kenapa kamu kok menggal kepala ajudan saya? Loh enggak tahu, dia yang bawa kok. Dia yang bawa. Wah, bingung ini khalifahnya. Panggil itu, mana penasehat itu. Sebenarnya dia yang mau saya penggal, kok ajudan saya? Akhirnya subhanallah datang ini. Datang ajudannya. Coba ceritakan ini, kenapa ini kok surat bisa berpindah kepada ajudan saya? Loh, kenapa emang Khalifah? Sebenarnya kamu yang mau saya penggal. Kok ajudan saya? Loh, kenapa kok saya mau dipenggal wahai Khalifah? Karena kamu menghina saya. Menghina apa? Kamu menghina kalau tiap ngomong sama saya kamu tutup hidung dan mulut kamu. Loh, bukan Khalifah, saya enggak menghina kamu. Saya disuruh oleh ajudan Anda karena saya makan bawang. Katanya Khalifah itu enggak suka bau bawang. Makanya ketika berbicara dengan kamu suruh tutup mulut. Makanya saya tutup mulut. Loh, betul. Iya. Tapi kenapa dia mengatakan kalau kamu ini menghina saya? Demi Allah enggak. Oh, kata Khalifahnya berarti ajudan saya ini adu domba saya dengan kamu. Ya sudah, senjata makan tuan, biarkan aja katanya Khalifah. Dia sendiri yang hasut, dia sendiri yang adu domba, dia sendiri yang makan akibatnya. Sudahlah, mulai sekarang kamu jadi ajudan saya. Akhirnya penasihatnya jadi ajudan. Ya, hati-hati Pak. Kadang-kadang orang hasut itu dibalik, dihancurkan sendiri oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi yang dihasut ini orang yang dekat dengan Allah ta'ala. Bahaya. Bahaya waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki sifat hasud. Orang yang hasud itu enggak mungkin berhasil. Hidupnya akan susah, sumpek terus. Orang yang hasud itu sumpek, enggak mungkin bahagia. Ya, tiap ketemu ini sumpek, tiap ketemu ini panas, ketemu ini emosi. Jadi orang hasud, iri, dengki itu hidupnya enggak bakal tenang kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Setiap ketemu orang yang dihasuti pasti panas. Pasti iri, dengki, panas, emosi. Dan itu enggak menyelesaikan masalah. Ya, enggak usah dilayani sudah. Ya. Jangankan Anda, saya ini loh Pak, maaf ketika baru pindah rumah. Tetangga samping rumah enggak suka sama saya. Dulu bukan tetangga yang di sini ya, tetangga yang waktu masih di mana? Di Yos. Itu enggak suka sama saya. Saya sendiri bingung apa salahnya, enggak pernah ganggu, enggak pernah apa. Tapi saya biarkan sudah. Kalau ada makanan lebih dikasih, ada roti dikasih. Tapi subhanallah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akhirnya berubah. Akhirnya berubah sendiri. Enggak usah dilayani, mau diapakan. Kalau kita ajak bertengkar ya enggak menyelesaikan masalah. Dia enggak nyapa, kita ikut enggak nyapa. Akhirnya enggak sapa-sapaan terus-terusan akhirnya. Ya mau enggak mau salah satu harus mengalah. Enggak usah dilayani sudah. Orang pasti ada yang hasut dengan kita, enggak mungkin enggak. Ya, enggak mungkin tidak. Ya, karena setiap orang itu pasti ada yang hasut kata Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasut dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang hasut dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan sampai memiliki sifat hasut kecuali 2 yang diperbolehkan hasud. Kepada siapa? Yaitu orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala kemudian dibuat sedekah, dan orang yang diberi ilmu dan digunakan untuk diamalkan dan mengajar orang lain. Nah itu gak apa-apa Anda hasud kepada orang tersebut. Tapi hasudnya supaya pingin jadi seperti mereka. Ya Allah enaknya orang ini ya, banyak hartanya dibuat sedekah. Ya Allah mudah-mudahan saya seperti orang tersebut. Nah itu gak apa-apa. Iri seperti itu gak apa-apa. Enggak, wah pinternya orang ini ya, punya ilmu, ahli ibadah ya. Mudah-mudahan saya bisa punya ilmu, bisa ibadah. Nah, itu enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Tapi kalau ya Allah, bagusnya orang ini ya, hartanya banyak, mudah-mudahan hancur. Ya Allah, orang ini punya ilmu, mudah-mudahan geger otak, lupa semua ilmunya. Nah, ini enggak boleh seperti ini. Iri kepada orang yang punya harta, iri dengan orang yang punya ilmu, tapi berharap supaya seperti mereka. Intinya kata Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, jangan iri kepada orang karena orang itu sudah ditakdirkan rezekinya masing-masing. Kalau kamu tertarik dengan rezekinya orang tersebut, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah menganugerahkan seperti orang tersebut. Ya, intinya nggak boleh iri, nggak boleh hasud, nggak boleh dengki. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala babu sholatil jamaah. Masuk dalam sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah ini adalah yaitu maksudnya adalah rodbu sholatil makmum bi sholatil imam, yaitu mengikatnya sholat makmum kepada imam, itu namanya berjamaah. Artinya apa? Makmum ngikuti imam. Nah itu namanya jamaah. Jadi mengikat sholatnya makmum kepada imam. Imamnya ruku, makmumnya ruku, imamnya i'tidal, makmumnya i'tidal, itu namanya berjamaah. Tapi kalau imamnya belum ruku, makmumnya sudah ruku, imamnya belum i'tidal, makmumnya sudah i'tidal, ini bukan berjamaah namanya. Ya, makmumnya suruh jadi imam. Ya, kalau namanya makmum itu yang ikuti imam. Ini kalau pingin maju-maju terus ya suruh jadi imam. Ya. Paling sedikitnya sholat berjamaah 2 orang, imam dan makmum. Imam dan makmum. Nah itu namanya dinamakan jamaah. Tapi pahalanya semakin banyak ketika jumlahnya tambah banyak. 2 orang dengan 3 orang beda, lebih banyak 3 orang. 3 orang dengan 4 orang lebih banyak 4 orang. Jadi semakin berjamaah, semakin banyak jumlahnya, pahalanya semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Salat berjamaah ini ulama khilaf.
Ada sebagian mengatakan fardu ain. Jadi setiap individu itu wajib berjamaah. Kalau nggak berjamaah sholatnya nggak sah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau satu kampung ada yang berjamaah maka satu kampung itu nggak dosa. Ada yang mengatakan sunnah muakkad. Ya seperti Imam Syafi'i, mazhabnya kita itu sunnah muakkad. Ya. Bukan fardu ain, bukan fardu kifayah. Yang fardu ain itu cuma satu, yaitu sholat Jumat. Nah itu wajib berjamaah. Kalau 5 waktu sunnah muakkad. Tapi sunnahnya ini sangat ditekankan jangan sampai ditinggal. Ya. Nabi Muhammad itu mulai turunnya perintah sholat ketika datang Isra Mi'raj sampai meninggal dunia itu Nabi Muhammad nggak pernah sholat sendiri, selalu berjamaah dalam keadaan sakit maupun musafir. Anda cari hadis Nabi pernah sholat sendiri 5 waktu ya, sholat fardu, sholat 5 waktu, sholat sendiri. Kalau ketemu hadisnya saya kasih 1 miliar. Anda cari. Kenapa saya ngomong seperti ini? Memang nggak ada hadisnya. Kalau ada hadisnya saya nggak berani janji 1 M. Paling 100.000 aja. Ya, itu pun kalau ketemu. Ini nggak bakal ketemu sampai hari kiamat, nggak bakal ketemu. Nggak ada Nabi sholat sendiri, itu nggak ada. Nabi itu selalu berjamaah. Kalau nggak di masjid, walaupun di rumahnya dengan keluarga, pasti berjamaah. Nah makanya para ulama mengatakan menekankan Nabi Muhammad aja nggak pernah sholat sendiri kok. Masa umatnya mau sholat sendiri. Makanya sebagian ulama mengatakan fardu, walaupun sebagian ulama, tapi Imam Syafi'i tidak. Ya, saya waktu itu diprotes sama jamaah. Mungkin jamaahnya ini alam apa ya? Alam gaib mungkin. Hadir pengajian saya kan jelaskan hukum-hukum sholat jamaah. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Cuma kita pakai mazhabnya Syafi'i, hukumnya sunnah muakkad. Pulang-pulang di SMS, wah saya kecewa sama Habib. Kenapa Habib mengatakan sholat berjamaah itu fardu ain? Hukum dari mana Habib? Waduh repot musuh orang awam ini. Ini kan berarti nggak dengarkan ceramah mungkin dia ini. Kan yang mengatakan bukan saya, ulama. Sudah saya sebutkan ini hukumnya, ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini, bukan saya. Ya. Dibilang saya mengatakan fardu ain, hukumnya sholat berjamaah fardu ain. Kita bilang wah repot kalau musuh orang awam, hukum dari mana? Sudah tahu ulama yang ngomong, bukan saya kok. Saya ini kan cuma ngambil pendapatnya ulama. Kalau orang seperti saya ini Pak nggak bisa berfatwa, itu nggak boleh karena kapasitas ilmunya beda. Itu yang berfatwa seperti itu ulama-ulama kaliber sudah. Kelas-kelas tinggi kayak Imam Syafi'i apa segala macam itu berfatwa seperti itu masuk akal. Itu pun mereka ada dasar hukumnya, nggak sembarangan. Di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab aja nggak ada orang sholat sendiri, itu nggak ada, pasti di masjid berjamaah. Berjamaahnya pun di masjid karena ada hadis Nabi yang mengatakan seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku akan memerintahkan salah satu umatku untuk jadi imam. Aku akan keliling rumah-rumah sahabatku yang nggak sholat berjamaah di masjid, akan aku bakar, kata Nabi Muhammad. Akan aku bakar. Tapi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab nggak ada. Kalau nggak sholat langsung dibakar rumahnya. Bayangkan, Sayyidina Umar keras. Ya. Untung nggak hidup zaman sekarang. Kalau enggak ini mesnya gosong semuanya ini. Terbakar semua mes ini. Tinggal di tenda-tenda mungkin kita ini. Kalau ada yang nggak sholat berjamaah di masjid. Itu kan berarti Sayyidina Umar menunjukkan kerasnya Nabi Muhammad nggak mau melakukan. Tapi Sayyidina Umar yang melakukan. Maksudnya apa? Jangan main-main. Sholat berjamaah itu harus di masjid. Gak di masjid dibakar rumahnya kok oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini kan ulama-ulama yang bahasanya itu yang kuat, ya pakai pendapatnya Sayyidina Umar seperti ini. Makanya mereka mengatakan fardu. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, mungkin ngikuti Nabi Muhammad dianggap sebagai sunnah muakkad. Ya, cuma jangan diterapkan ya. Nanti enggak sholat dibakar. Ya jangan. Hancur akhirnya ini. Fadilahnya banyak. Ya, di antaranya sholat berjamaah itu insya Allah sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sholatnya makmum jelek, imam bagus, maka sholatnya makmum yang bagus diterima berkat sholatnya imam yang bagus. Imamnya jelek, makmumnya jelek. Ada satu makmum yang bagus, maka sholatnya imam dan makmum yang jelek diterima oleh Allah berkat satu makmum yang bagus. Imamnya jelek, seluruh makmumnya jelek, nggak karuan, tetap diterima berkat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri itu sesuai dengan kadar khusyuknya. Khusyuknya 1% yang diterima 1%. Khusyuknya 5% yang diterima 5%. Cuma yang jadi permasalahan khusyuknya kita ini kira-kira berapa persen? Berapa persen kira-kira? Ada yang bisa jamin? 10% Beb, 20% dari mana Anda jamin 20%? Saya aja nggak berani jamin berapa persennya. 1% belum berani jamin. Ya. Orang kalau mau khusyuk itu Pak harus tahu bacaannya dulu. Bacaannya harus faham. Itu salah satu cara khusyuk. Habis itu dikonsentrasikan, sudah tahu bacaannya, konsentrasi dalam sholatnya baru bisa khusyuk. Kalau kita mau khusyuk nggak tahu bacaan sholat itu repot. Al-Fatihah nggak tahu artinya, surat pendek nggak tahu artinya, tasyahud nggak tahu artinya, iktidal nggak tahu arti bacaannya, ya repot. Repot. Anda itu kalau lihat Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, sholat sampai nangis-nangis, apalagi bulan Ramadan doa sampai nangis-nangis dalam sholatnya. Kenapa? Karena tahu artinya Pak. Karena tahu artinya. Ya. Orang kalau tahu artinya itu pasti khusyuk nangis. Sahabat Nabi itu kalau dengarkan Al-Quran langsung nangis. Ya, kenapa? Tahu artinya. Kalau kita sholat nangis, ya ini berarti mau disita bank rumahnya sudah ini. Ya berarti ada problem ini. Nggak mungkin kalau kita nangis dalam sholat itu bukan khusyuk, itu ada problem hidup. Ada problem hidup. Mau nangis orang nggak tahu arti bacaannya kok. Ngikuti imam nangis, saya nangis. Repot ini, ikut-ikutan nyumaan. Ya, nggak tahu artinya, nggak bisa. Orang kalau pengen khusyuk itu nomor satu juga harus ngerti arti bacaan sholat. Ya. Nah ini kalau orang itu berjamaah, maaf bahasa kasarnya ya, walaupun nggak khusyuk, sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan berarti nggak apa-apa nggak khusyuk, yang penting berjamaah. Jangan ngurangi kesempurnaan jamaah. Berjamaah tapi tetap diusahakan untuk khusyuk, itu lebih afdol. Banyak ya keutamaannya, nanti insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Intinya dianjurkan bagi kita untuk sholat berjamaah. Kalau bisa di masjid. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa di lapangan, di dalam mes, mungkin di kantor berdua, satu imam satu makmum. Ya itu sunnah. Nanti kita bahas cara-cara niatnya seperti apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya Fadhil. Iya. Itu kemarin saya bahas di pengajian saya. Jangan suka pamer di jejaring sosial. Anda punya anak, jangan diupload. Ya. Anda punya mobil, punya rumah, punya apa, itu jangan suka diupload. Ketika orang itu melihat Anda, ya, kemudian langsung memuji Anda nggak tahu kalau dipuji orang itu nggak tahu. Taunya karena dia ngelihat jejaring status Anda, kemudian dipuji bisa kena ain dan banyak seperti itu. Banyak. Kalau ketemu langsung kan enak, Anda faham, langsung dzikir. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih mending hadap-hadapan Pak. Yang bahaya ini kalau lewat jejaring sosial, Anda nggak faham. Ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan suka pamer di jejaring sosial. Ya. Banyak loh itu maaf anak-anaknya orang yang cantik, lucu, imut, suka disyuting, kemudian dimasukkan jejaring sosial, diupload orang banyak, lucunya terakhir sakit sampai mati. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan. Ya,
Anda kalau punya anak jangan suka di-upload Pak. Ya, lucu Masya Allah ini. Anda enak nyuting, dekir. Tapi yang ngelihat ini kadang-kadang nggak dekir. Iya kalau nggak punya ain nggak apa-apa. Kalau dia punya ain bahaya. Banyak itu Pak seperti itu. Makanya para ulama apalagi ulama Timur Tengah itu menganjurkan kalau Anda punya anak apa barang jangan suka pamer di jaring sosial. Karena banyak anaknya orang yang sakit nggak ada apa-apa langsung sakit Pak. Langsung sakit. Dan nggak bisa sembuh loh ya. Dan nggak bisa sembuh. Waliyadzubillah min dzalik. Nah itu yang bahaya. Makanya saya ngomong sama kawan-kawan di pengajian, jangan suka pamer di jejaring sosial. Kalau punya barang, ya, kalau punya mobil, punya rumah bagus, apa itu nggak usah, jangan. Itu bahaya. Karena ada tiga, ada orang yang benci, nggak suka, ada orang yang suka tapi dekir, itu nggak apa-apa. Yang bahaya ini suka, muji tapi nggak dekir. Pas ada ainnya langsung kena ini. Ya. Jadi kalau Anda pamer itu ada tiga orang Pak. Ada yang nggak suka. Kalau nggak suka nggak ngurus sudah, nggak apa-apa. Ini nggak kena ain Anda ini. Kalau nggak suka nggak ada masalah. Yang kedua suka tapi baca dzikir. Oh Masya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad, lucunya anak ini. Nggak apa-apa. Selamat Anda karena orang itu baca sholawat. Tapi kalau yang ketiga ini yang bahaya. Oh lucunya ya anak ini ya. Anaknya siapa ini? Nggak pakai baca sholawat, nggak pakai baca dzikir, bisa kena Anda. Bisa kan? Kena. Makanya lebih baik jangan. Ya. Walaupun di jejaring sosial untuk jaga-jaga. Lebih baik berhadapan yang muji. Kita ingat langsung dzikir untuk jaga anak kita. Tapi kalau kita nggak ingat, nah itu yang bahaya. Tapi kalau dia nggak punya ain ya, nggak ada masalah. Tapi lebih baik tetap untuk jaga-jaga. Setiap yang muji langsung sholawat, langsung baca hauqalah dan masya Allah tabarakallah supaya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit ain. Ya. Ada lainnya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya gini ya, ketika Anda muji anak, itu langsung sholawat. Sama, walaupun Anda sendiri yang muji. Intinya siapapun yang muji kita, muji anak kita, muji harta kita, muji benda kita, walaupun diri kita yang muji, itu tetap dianjurkan untuk dzikir, untuk jaga-jaga. Karena kita nggak tahu apakah kita atau orang lain itu yang punya ain. Jadi walaupun Anda sendiri, oh Masya Allah lucunya ya, Masya Allah Masya Muhammad. Nah itu sunnah gak apa-apa. Yang penting ada zikirnya. Walaupun Anda sendiri yang muji. Biar gak kena mata Pak. Karena maaf ya, ada juga orang suka muji anaknya. Wah anak saya ini anak Masya Allah, ini luar biasa. Terakhir anaknya hancur Pak, gak karuan. Gak sesuai yang diharapkan orang tua. Kenapa? Orang tuanya terlalu muji-muji, muluk-muluk. Dan saya melihat sendiri. Ya, kejadian itu. Suka muji-muji di depan saya, muji-muji. Wow, tiap datang itu ketemu muji. Sekarang anaknya la haula wala quwwata, kasihan. Sekarang maaf bahasanya orang tuanya itu kepikiran gara-gara anaknya sendiri. Kenapa? Karena terlalu banyak muji. Jadi hati-hati walaupun Anda orang tua, Anda jangan terlalu berlebihan muji anak. Ya. Apalagi suka muji di depan orang, akhirnya kena mata loh. Kita kan nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Makanya kalau kita walaupun kita sendiri yang muji anak kita, muji keluarga kita, itu tetap dianjurkan untuk zikir supaya nikmat itu kekal, nggak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngelihat sendiri itu Pak. Mujinya itu bukan sebentar, lama dipuji. Sekarang orang tuanya kebingungan gara-gara anaknya ini yang sering dipuji. Jadi hati-hati ya. Tetap untuk zikir ya supaya tidak kena ain, supaya nikmat itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalanya? Ada lainnya? Enggak ada? Membawa alam. Insyaallah. Minta suratul Fatihah untuk yang sedang sakit.
Untuk Syarifah Nabila binti Taufik Al-Jufri, kemudian Syarifah Maryam binti Al-Bahar yang sedang sakit, kemudian Syarifah Ummu Hani yang sedang sakit, dan juga mungkin kalau ada orang tua kita yang sedang sakit, ya ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, saudara kita, atau kita yang sedang sakit, kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwa wa hidaiha wa ala alihi wa sallam. Allahumma ishfi anta syafi wa afiyatal muafi la shifaan illa shifauk shifaan la yarzuqu man wa alaman bi sirri nabi wa ali nabi bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wal ya karim.